Sebenarnya alam Tuhan itu memang ada buruk di suara. Mungkin kalau memahaminya tahu tuh. Paham ya orang alam Tuhan tuh kayak apa? Kun payakun di situ juga sebenarnya simpun ilmu tuh di situ beritaan. Kereda kalau lain. Jadi simpun itu ke diri lah, bukan di dalam diri lah. Tapi dimaksud diri di sini diri yang bukan di luar, bukan di dalam. Kalau batang tubuhnya kan ini menerima gitu. Bilanya keluarnya baik, bilanya keluarnya jahat, jahat. Namunnya yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kita. Buktinya di mana? Ketika kepadahan itu datang, kan akal bisa menolak apa kan? Jahat kita dari kita kan? Yang baik itu kan mengetahui karena sifat Tuhan. Itu jaman perkaranya. Tapi ada memang yang menyebutkan baik buruk itu datangnya daripada Allah. Kan ada gitu. Bujur lah itu. Bujur. Bujur. Bujur ya. Bujur. Pembuktian kebenarannya mana? Karena itu ada. Baik buruk itu datang daripada Allah. Nah, pembuktiannya mana? Makanya ada ayat yang memang agak sedikit bertentangan. Tapi benar keduanya. Satu ayat bahwasannya baik datang daripada Allah, buruk itu datangnya daripada engkau. Ada baik buruk itu datangnya daripada Allah. Nang mana? Ini kan kita harus tahu kedudukannya. Di mana kedudukannya? Neraka diunjuki kada, surga diunjuki kada. Mau kedudukan di mana? Jiwa, di perasaan, akal, pikir, hati, perasaan itu bawa kita hati. Yola, yang baik buruk gitu yola banyak lah. Sekarang yang mentajalikan itu bang, yang menjadikan itu siapa? Iya, Nur Muhammad naik pulang Allah Ta'ala tapi apabila itu dipakai itu yang dipakai, maka kita terlepas daripada kesucian, bila itu dipakai. Kan neraka anu kan baik buruk kan sudah pada Tuhan dari Tuhan ya. Bujur itu menyalahkan. Tapi makanya ini pangurang nang kada kau memahaminya. Bila itu nyawa pakai, nyawa kada kau kembali kepada yang maha suci. Kenapa? Keburukan nyawa terbawa kada suci. Bukan Muhammad bang. Nah maksudnya tuh kayak itu. Makanya yang bagus tuh yang mana? Kita kan bisa kita memilih. Makanya Quran itu diperuntukkan bagi yang kaum yang berpikir, bagi yang memikirkan. Oh yang pantas yang benar nih. Kita mengambil yang kebenarannya ya Allah. Artinya yang buruk datang daripada aku, daripada diriku juga. Bujur kada? Nah. Nih jalan yang benar, jalan yang lurus, siratal mustaqim. Kawannya kembali. Tapi kalau itunya pakai dah harapan. Bujurlah datang daripada Tuhan. Bujur itu. Ada bagaimana kan bujur? Kepada Allah Ta'ala baik buruknya bujur.
Ini yang dipakai ilmu sebuku. Ah, datang dari baik buruk dari mana? Ini kita main nang sir aja. Dari situ kalau nggak ada yang terbit lah baik buruk. Dan orang dulu berlaku hukum gitu. Itu ada lagi berlaku hukum. Oh, kedudukannya yang baik buruk daripada Allah tuh di situ kedudukannya saya. Ini diproseskan kalau ditajalikan dulu pasti berlaku. Nah, jadi sini maka berlakulah yang baik datang daripada Allah, benar, yang buruk daripada mana? Seorang Allah, karena kita diproses sudah. Nah, artinya kita kadang mengingkari pemprosesan ini, pentajalian ini, penciptaan nur apa aja orang tuh proses daripada Nur Muhammad. Maka yang kita pakai itu yang mana? Yang benar. Yang datang buruk baik buruk daripada Allah tuh kedudukannya di situ, bukan kedudukan di sini. Itu kalau yang menyaksikan akal, pikir, hati, perasaan gitu kalah. Nah, tahu baik buruk kan? Gitu. Ayo ilmu silih dikit aja tersesat itu. Tapi kan cari kita jalan kebenaran, jalan yang lurus. Ambillah jalan yang benar, jalan Muhammad. Itu ya. Nah, lanjut. Kalau saat mati itu saat di dalam kubur kita bisa merasakan rasanya kita kubur itu maka keberatan rasa apa yang terjadi dan coba Jalan bilik jalannya itu. Ya, kalau ilmu syariat kan kayak ini ya Allah. Disiksa ya Allah. Ada pertanyaan. Mungkar wa nangkir ya Allah bertanya ya Allah. Ini kita main ilmu syariat aja kan. Pakaian orang awam, orang syariat. Jadi bahwasannya manusia ini ketika sampai hukum Tuhan berlaku dengan dirinya, maka ia meninggal dunia. Apabila amalnya baik, maka baiknya dikubur. Bilanya jahat, maka tersiksa di dalam. Bilanya jahat tersiksa di dalam kubur. Bilanya anu kan senang di dalam kubur kan gitu. Tanya nungkar wan nangkir. Nah, itu kan secara ilmu, paham ilmu syariat. Tapi paham ilmu hakikat berbeda. Ilmu hakikat marifat berbeda. Pahamnya, yang ada siksa itu bukan dikubur. Di sini sudah. Siksa itu di sini. Mananya? Desah-desahnya sebelumnya masuk kubur sudah tersiksanya. Yang bawah sampai dalam kubur masih ini tuh. Sama aja. Di kubur itu kita berpindah alam aja. Ada mungkin tanya menanya ada lagi siksa tuh yang berdahulu siksa di sini. Bukan paham orang syariat itu memang kayak itu. Sedangkan paham hakikat ma'rifat itu siksa tuh di sini sudah. Kubur. Ini kubur, batang tubuh kita kubur. Nah ada tuh di kuburan ngarannya. Misan-misan tuh kuburan. Oh kubur. Sedangkan yang tersiksa di sini kita bila salah-salah neraka surga di sini mijan ini. Akal pikir hati perasaan di situ mijan. Soal pertanyaan kalau di ilmu syariat paham orang syariat memang ada mungkar wa nangkir lalu marabuka ya Allah
Nabiyuka wa kiblatuka kan gitu ya, kalau wa imamuka wa kitabuka kan gitu. Paham orang syariat kan, bukan dikubur di sini. Marah, siapa Tuhan engkau? Itu pertanyaan. Diri yang menanyai, siapa Tuhanku nih? Tuhanku ini siapa sebenarnya Tuhanku? Nah, kawalah kembali dulu. Nabiku sebenarnya nabiku siapa? Kitabku siapa? Imamku siapa? Maksudnya yang menyetar akal, pikir, hati, perasaan tuh. Nah, itu nabinya di situ juga. Apa kan? Oh, orang situ kan? Menerima wahyu itu kan? Nah, kembalinya marabbuka. Itu paham hakikat makrifat itu. Karena bersalahan dengan syariat. Jadi kalau orang kembali itulah, kalau kita kembali lah. Ini kalau Unda kan pribadi Unda belum belum ibaratnya sampailah hukum Tuhan. Kan artinya kita masih berhinak lah di dunia ini kan. Kalau secara keilmuan ini masih ilmu sifatnya. Ketika kita sampai hukum Tuhan, itu napas itu bukan keluar, bukan apa. Kalau kita tahu jalannya, ini berhimpun. Bisa dibuktikan. Napas itu sebenarnya berhimpun. Bila ada orang mati, ini parutnya itu belum. Enggak pernah melihat parut orang itu belum. Di sini belum. Ada kehidupan mereka ini orang. Pernah nemu jenazah orang tengah malam bang. Benar untuk menunggu. Oh, ada kehidupan ini orang. Ya main. Kalau orang lagi sakaratul maut itu bulatnya ya, atau jangan bulatnya. Nyawa jangan sekali karena sakaratul maut. Ibarat kita hendak hukum Tuhan sampai lah. Jangan. Gitu. Jadinya derana itu sebangsa masih belum dipatak urat. Karena ketika sampai di kubur, ini kita ambil yang benar aja, bukan mau kesana langsung hilang gitu. Itu karena dikubur itu memang kayak anggaplah kita dalam satu ruangan. Kalau dalam yang secara jahir itu kan dibuat orang kecil. Kalau umum kita kan gede. Kalau di Jawa kan ada yang lain. Karena situ karena yang berfungsi itu adalah melihat mendengar. Berfungsi itu. Namun melihat mendengar itu pasti ada jalan gitu. Tuh yang makanya Junda, mun kada suci kayak patambus gitu. Kamu patambus nanti lihat jalan. Pasti berjalan dong kan. Gitu ya, bro. Luar aja berkumpul. Oh ini. Ya mungkin orang coba ada lagi. Nah itu maksud. Sempurnanya di alam sana. Bapak Allah kayak gitu. Separanya dengan para wali, para aulia. Melihat ditampaikan orang jalan tuh. Ditambus. Waktunya di dunia nih sudah ada batas lagi, maka parah. Apalagi bayan yang belum kubur itu. Tapi ini ilmu yang banyak dirahasiakan orang. Orang tahunya kebanyakan mati ya. Mungkin kita karena istilah mati tidak ada lagi kematian. Maka kita jangan umpat di hidup, umpat di yang sedia. Sudah sedia itu penglihat pendengar itu sedia loh. Tidamnya itu kalau disebut hidup,
Yang disebut hidup tuh sewaktu nang ada di akal, pikir, hati, perasaan tuh di situ. Ada yang hidup kan di situ gugurnya rasa. Itu pang sebenar-benarnya lah. Tapi kalau diurai kepada orang yang awam, kepada orang yang disalahkannya nyok. Ini ajaran sesat tuh. Ilmu apa ini? Itu pang memang sebenar-benarnya. Urai jadi pada orang syariat bah kalau kita sudah kenal kita mati ya lagi dia. Menang itu karena mengenal kematian, makanya jenak bila sudah berjumpa pada Sir Muhammad, jangan kemana-mana lagi, situ lagi. Akal itu sifat Tuhan itu. Amun nyawa bebulik pulang ke asal, ke syariat batal berataat, sia-sia ngaranna. Sama aja emang kayak orang kada tahu ilmunya. Makanya perlu pengamalan bila kada diamalkan. Siapa lagi? Ya pengamalan itu yang utamanya nyawa, bukan teori. Mun teori nyawa misalnya adalah dari pengamalan itu pun nyawa kawannya dapat ilmu pulang. Artinya pengembangan dari ilmu yang nyawa dapat itu nyawa kembangkan tuh. Dari nyawa berjalan tuh kawa. Berjalan kemana tuh? Oh, jauhnya berjalan itu. Oh, kayak mana ya? Itu pasti. Apalagi nyawa tembus sampai ke dalam Sir Muhammad. Ada kalau dikisah, enggak ada mengisahkan lima caranya mengisahkan lah. Kereda, ada boleh itu, ada boleh ditunjuk, ada boleh dikias lagi. Karena makam innalillah itu ada kalau dikias, ada kalau ditunjuk-tunjuk, ada kalau disebut-sebut. Kawan, ada di jalan lain. Kalau sudah innalillah ya nah ahadiyah. Nyawa nih mampu kembali ke ahadiyah. Kan usah lagi milikan alam kubur. Amun kada disebut nang meninggal dunia, disebut meninggal gitu. Kayak apa kita hendak berpindah alam? Cuma perbedaannya karena ada yang sempurna, ada yang kada. Yang kada sempurna tuh ini. Ada lagi yang banget jiwanya tertinggal. Nah, sakitnya kemana ini? Berada di sisi itu tadi di dunia ini tadi. Hendak mengadu mana ini? Nah, ya nama haro-haro orang. Tapi kalau nya bujur-bujur mesra, kekal, mimpat, karena mesra bujur-bujur tadi. Muhammad itu kekal, tapi Muhammad itu baka, tapi maha baka Tuhannya Muhammad. Nah itu maha baka. Muhammad itu kidam, Tuhannya Muhammad itu maha kidam.